Ini masa membubarkan diri ya. Kalau kita masuk kayaknya nggak diizinkan teman-teman. Ini kan dari orang ya. Tapi kalau kita bertahan sini bakal pergi. Intinya saya nggak mau jadi korban, kita nggak usah dekat-dekat ya. Sana teman. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di Jalan Menteng Raya ya, tepatnya Jakarta Pusat. Ini di Kecamatan Menteng dan saya akan menuju ke arah Kecamatan Senen. Saya akan coba memperhatikan apakah suasana demo sudah usai ya. Sebenarnya demo itu nggak di sini konsentrasinya ya, cuman karena teman, polisi atau barakuda polisi menghantam atau melindas dari pengendara atau ojol lah ya, ojol yang ikut demo teman. Jadi sehingga menewaskan dari ojol tersebut yang menjadikan kemarahan dari para ojek-ojek dan masyarakat. Menurut saya itu adalah akibat provokator ya namanya. Ada yang memprovokasiin. Jadi orang tidak terkonsentrasi demo ke DPR. Jadi mereka fokus untuk menyerang polisi ya namanya. Saya tidak membela polisi, tapi saya perhatikan, saya amatin kayak gitu ya. Ayo mari kita pantau apa saja yang sudah terjadi di sana ya. Oke, mohon maaf jika video saya ini dia backlag ya, karena matahari ada di sana teman. Oke, tadi saya lihat ada orang menggunakan odol di wajahnya ya namanya. Oke lah, saya akan coba menuju langsung tanpa lama-lama lagi. Sana adalah patung Tugu Pahlawan atau Tugu Tani. Oke, saya akan menuju ke Jalan Kramat Kuitang atau sana Jalan Usman Harun ya. Jadi untuk menenangkan massa dari pihak marinir sendiri ya, atau tentara sana, dia juga ikut koordinasi membantu polisi ya. Memang polisi dan tentara itu adalah bukan melawan rakyat, mereka adalah lembaga yang untuk menjaga ketertiban negara ya. Oke. Jadi kalau misalnya pun ada terjadi kayak pemukulan ataupun gimana-gimana, itu bukan untuk menyerang masyarakat, melainkan memang tugasnya untuk menertibkan. Karena memang demo kan sampai malam ya. Seandainya demo tidak sampai larut malam, tidak bakal terjadi melindas dari ojol tersebut. Oke, saya berpihak kepada korban teman-teman. Intinya saya turut berbela sungkawa ya. Bukan berarti saya membela polisi atau gimana. Intinya yang dilakukan polisi juga salah. Dia tidak mundur, tapi dia malah melanjutkan laju dari barakudanya. Karena kalian tahu sendiri ya, barakuda itu bertonton ya, untuk beratnya. Ya, tapi menurut pengamatan saya, ya itu karena dia panik, makanya dia melaju, tidak berhenti ya. Karena memang massa mengejar-ngejar polisi teman. Ya mau gimana lagi ya. Tapi saya turut berbela sungkawa untuk Pak Listio sendiri atau Kepala Polisi teman Indonesia, Kapolri, dia sudah menjenguk juga ya teman, dan juga Gubernur Pramono, dia juga sudah menjenguk dari keluarga korban. Ya kita mendoakan semoga perjuangan dari ojol itu membuahkan hasil ya. Membuahkan hasil dalam arti DPR sendiri dia mendengar dari tuntutan masyarakat ya itu namanya, biar tidak terjadi lagi kerusuhan di mana-mana. Pokoknya harus didengar. Jangan seperti pengecut kayak
kayak si apa ya, Saroni ya, Ahmad Saroni dan lain-lainnya itu pengecut. Sama juga dibilang masyarakat tidak selevel dengan dia ya. Sama Saroni membodoh-bodohin atau mentolol-tololin ya masyarakat, itu salah juga. Bukan itu sebenarnya komunikasi dari seorang wakil rakyat ya, supaya masyarakat juga segan menghormatin atau menghargain ya. Lebih baik dengarlah masukan apa yang diutarakan. Memang untuk pembubaran DPR itu bukanlah solusi ya, tapi ya lebih baik dari Bapak Saroni sendiri, dia tidak membuatkan narasi seolah-olah meremehkan dari masyarakat itu sendiri ya, yang menjadikan amarah di masyarakat itu. Oke lah, saya rasa pemerintah ya itu harus bisa lebih dekat ke masyarakat, mendengarkan dari apa yang disampaikan. Oke, semoga kalian mendengar ya, karena ini saya di sisi jalan, saya akan nyebrang ya namanya. Saya tidak bakal bikin video sini, mungkin akan di sana di pertengahannya. Saya sudah pernah bikin video ya tentang Tugu Tani. Sebenarnya ini dia apa ya namanya, melambangkan kepahlawanan ya. Jadi seorang anak pergi mengembara untuk memperjuangkan negara ya. Jadi dia minta izin kepada seorang ibu ya teman-teman. Tapi dia melambangkan menggunakan caping gitu ya. Jadi seolah-olah orang bilang itu adalah apa teman, tani ya. Sebenarnya dia megang senjata ya. Sebenarnya dia megang senjata. Ini adalah Tugu Pahlawan. Kalian bisa baca sendiri ya. Jas merah situ ada tulisan. Ini ada informasi ini. Kalian bisa baca sendiri. Nah, seorang ibu memberikan restu kepada anaknya untuk maju ke medan perang ya. Kerelaan seorang ibu menjadi tambahan amunisi bagi seorang pejuang dalam memenangkan peperangan sampai menjadi seorang pahlawan. Jadi ini adalah Tugu Pahlawan ya. Nah, patung pahlawan. Malam-malam saya sempat bikin video, tapi saya tidak sempat baca ini ya, karena gelap juga dan keadaan hujan, jadi saya buru-buru. Sini ada gereja Anglikan ya. Oke, mungkin sana masih ada puing-puing dari akibat kemarahan massa ya. Dan belum tentu juga yang malam hari sama dini hari itu adalah apa ya, semua ojol, mereka ada juga masyarakat ya, dan termasuk provokator ya. Saya salut teman-teman, sebagai institusi negara, TNI dan Polri saling bekerja sama ya. Jadi saya berharap ya gimana ya, atau wow itu banyak orang ya. Lalu masih ada teman. Ambulans. Kayaknya ada korban lagi ya. Dari apa kali mungkin pelemparan senjata apa ya, bemas apa namanya teman, gas air mata. Ya cukup heboh juga ya teman-teman ya, orang-orang. Nah, ini ada orang lagi bicara, menanyakan informasi seperti apa ya. Ya cukup heboh. Tapi bagaimanapun ya, polisi juga bakalan tetap dia menghakimi lah, mengadili secara seadil-adilnya ya. Pokoknya kita sebagai masyarakat, kita kawal aja ya, jangan buat kelanjutan lagi. Atau mungkin kita langsung berkunjung ke keluarga korban ya, gimana tanggapannya, apakah mereka pengen ribu-ribu seperti ini atau gimana ya. Yang saya perhatikan sih untuk gubernur sendiri sudah datang, Kapolri sudah datang ya teman-teman. Jadi kayak gitu ya, ini jangan mudah diprovokasi namanya. Bagaimanapun itu adalah suatu insiden ya, saya nggak bisa bilang kecelakaan ya, karena orang udah marah juga ya. Tapi kalau menurut saya sih itu kecelakaan teman, karena memang fatal juga ya. Dia lari di tengah-tengah apa kendaraan baja atau barakuda yang lewat. Ya intinya saya tidak bakal ngomong gimana-gimana gitu, karena ya saya rasa orang-orang sini kan berbeda-beda pendapat, takutnya saya jadi salah sasaran. Oke, kita jaga omongan kita lah ya. Ini saya netral ya teman.
ini banyak masa. Jadi sana Makobrimob ya, dan pas banget dengan Kop Marinir. Jadi ini dinamakan dengan Jalan Usman dan Harun ya. Dia adalah seorang pahlawan teman, yang melakukan penyusupan ke Singapura, atau dulu adalah bagian dari Malaysia ya. Itu ada orang pakai helm, nggak tahu dia ngomong apa ya kepada saya. Tapi kita masa budaya teman. Ini saya bukan media atau gimana. Ini banyak nih. Ini saya jalan kaki dari stasiun Gondang Dia. Ya nggak kayak orang-orang lah ya, naik motor. Ya saya sebagai masyarakat kecil yang tidak punya uang, jadi ya kita datang sini ya, untuk kayak gitulah teman. Oke, ini ada sampah. Kesatrian Marinir Ali Sadikin, ini nama baru ya. Batas wilayah Senen dan Gambir. Jadi sana Gambir teman. Atau sana lah ya. Ini kita datang nggak pakai odol, jadi kita ya agak menjauh aja lah dari masa ya. Ini luar biasa nih orang-orang ya, dari malam-malam subuh berlanjut hujan-hujan sampai jam segini pun masih berlanjut. Saya rasa di sana ada suara ya, dari suara ambulans. Nah, mungkin ada lagi korban atau nggak tahu gimana ya. Tadi ada di Kuituang Senen. Sana ada aparat TNI, jadi kita tidak ke sana ya. Saya akan mencoba mendekat. Ya sebenarnya nggak ada, ya nggak usah lah ya. Kita lihat aja lah teman. Saya fokus lah ya, nggak usah ngomong gitu di sini. Saya kadang keceplosan ya, jadi ya kita diam-diam aja lah ya. Ya intinya semoga mendapatkan keadilan aja sih. Jadi untuk kantor-kantor sini aman, nggak ada kelakuan untuk perusakan gimana ya. Kalau menurut saya sampai ada kebakaran kayak gitu, itu membuat Indonesia semakin mundur ya. Kita nggak pakai odol. Oh, di sana masih berlanjut untuk pemukulan mundur. Pokoknya di masa media sosial ini ya semakin bisa bikin parah ya. Jadi beda kayak tahun 98. Ini bisa juga membahayakan kalau masyarakat gampang terprovokasi gitu ya. Ini kita tidak merasakan kepedihan mata. Sepertinya polisi lagi memukul mundur masa ke arah Simpang 5 ya, Simpang 5 Senen atau flyover Senen, sisi Pasar Senen Blok 1, Blok 2. Ini bus dia diberhentikan teman. Jadi tadi saya kesini menggunakan kereta ya, menggunakan Jaklingko. Sebenarnya kalau kayak gas air mata ini ya, kalau nggak ke kita nggak bakal pedih juga ya ke mata kita ya. Wow, ngeri. Ada suara letupan.
menurut saya masa tidak ngerti ya dengan perlakuan kayak gini, pemukulan mundur kayak gini ya. Tapi kalau misalnya dibiarkan makin parah juga. Oke. Polisi memukul mundur ke arah sini ternyata. Kacau teman. Nah, ini juga gereja Kuitang. Jadi saya berharap semoga kayak pemimpin agama di siapapun ya, berdoa aja lah terhadap kebaikan negeri ini teman. Dan kiranya memberikan solusi ya. Sama DPR. Ini karena DPR namanya perbuatan kayak gini teman, sehingga menjatuhkan korban dan membuat kemarahan masyarakat semakin parah. Kayak Seroni, aturannya masa ke rumah Seroni ya, Tanjung Priuk ya. Tapi kenapa jadi ke sini teman? Kita berdoa aja semoga polisi 7 orang itu dia mendapatkan hukum yang lebih adil ya, lebih baik dihukum mati aja biar orang puas. Memang dari pihak polisi sendiri ya, di sisi mana itu ya? Kalau salah di Otista ya, atau di mana jadi negara. Udah ada Brimob juga yang tua, dia jadi korban ya, tewas gitu. Saya rasa polisi mendingan mundur aja daripada masa semakin brutal. Lebih baik tentara aja yang melakukan ya pembubaran massa gitu ya. Ini kayak gitu. Lebih baik berhenti aja karena masyarakat sudah digoreng-goreng oleh media ya. Lebih baik kayak gitu sih. Ini saya netral ya. Dan saya juga cukup hati-hati untuk ngomong sih teman, takutnya ada tersinggung ya. Wah, bapak ini dia kena senjata ya, gas air mata. Pedih. Saya sih berharap ini selesai ya, ternyata nggak selesai walaupun ada tentara memberikan penyampaiannya, sama polisi sendiri perwakilan ada menyampaikan gitu. Berat ya di masa media sosial ini. Nanti kalau misalnya internet dimatikan, takutnya dibilang ya pemerintah ini nggak bisa dikritik katanya gitu. Kalau menurut saya lebih baik gitu sih, siapkan dulu internet biar aman gitu ya. Ada media. Ya menurut saya itu nggak solusi lah namanya, pembubaran dengan senjata gas air mata ya. Karena kalau ada pun kejadian gimana lah, ada pun teroris waktu itu di Tamrin, orang pada nontonnya nggak bakal bubar teman, menurut saya gitu. Mendingan polisi mundur aja gitu ya, nggak usah melakukan pukul mundur karena orang tidak respect lagi teman, hilang respect. Menurut saya kayak gitu ya. Tapi emang udah tugasnya polisi sih kayak gitu. Tapi lebih baik harus mengambil langkah bijak ya. Ternyata ada juga orang yang berdonasi memberikan makanan gratis. Ini kita masih belum terpengaruh dengan gas air mata ya, jadi kita nggak pakai odol-odol di wajah. Nah, suara letusan atau letupan dari jatah gas air mata sana ya. Jadi yang merah-merah sana adalah Mako Brimob gitu. Dan saya lihat ya, beberapa waktu keadaan tenang, kendaraan juga banyak yang dibakar sana ya. Tapi kita nggak bisa mendekat karena ya itu lagi ada letupan. Dan kita juga nggak cukup menggunakan proteksi ya namanya. Orang-orang ada pakai helm, ada pakai apa. Menurut saya DPR yang bisa
menyelesaikan ini teman ya. Kalau dibubarkan percuma teman, percuma ya. Ini saya nggak mau jadi korban, kita nggak usah dekat-dekat ya sana teman. Oh, ada masa yang mengambil itu ya teman ya. Tameng polisi nggak tahu teman dapat dari mana dia. Saya nggak tahu ya untuk keadaan di Polda Metro Jaya gimana, apakah sama seperti ini. Kalau sama berarti ekonomi bakalan anjlok ya namanya, karena adalah kawasan SCBD ya. Ada orang asing ya namanya. Dia juga membawa kamera DSLR. Ini masa membubarkan diri ya. Kalau kita masuk kayaknya nggak diizinkan teman. Ini kan dari orang ya. Tapi kalau kita bertahan sini bakal pergi. Oke, tadi baru saja ada pembubaran terhadap masa, ternyata masa kembali lagi ke sana ya. Oke lah, pedih sekali teman. Ini ada orang asing juga. Seperti dia sudah menyerah teman ya. Senjata matanya kesini namanya. Mundur. Beginilah untuk suasana di sekitaran Jalan Usman dan Harun ataupun Kuitang ya, Jakarta Pusat. Ya, untuk di sini orang yang nonton aja, sementara yang depan adalah orang yang militan yang melakukan aksi unjuk rasa namanya. Oke, jadi sepertinya saya cukup aja untuk di sini teman, karena percuma juga kita nontonnya. Yang ada kalau misalnya gas air mata ke arah kita, malah menjadikan kita jadi korban ya, menyiksa saya teman. Tadi saya berlindung ke suatu bangunan ya, saya tidak mengungkapkan bangunan apa, karena mereka juga apa yang bilang jangan kasih tahu ya kalian berlindung di mana. Oke, saya harus bisa menjaga apa ya yang mereka kasih tahu. Anak-anak muda pun ada yang nonton namanya. Nih, ojol-ojol nonton sampai belakang ini. Saya nggak main TikTok ya namanya. Saya tidak mencari keuntungan di suatu keadaan orang yang tersiksa ya. Ya kayak gitu. Kita menggunakan YouTube aja untuk memberikan kabar gimana Jakarta saat ini gitu ya. Saya nggak mau bikin live TikTok minta-minta uang. Oke lah. Ya, beginilah untuk suasana yang menuju ke arah Tugu Pahlawan atau yang dikenal orang Tugu Tani. Sini ada beberapa ambulans pasukan penyelamat dan ini ada tentara. Kita
Bubarkan Brimob! Di sini ada perumahan warga namanya. Paling dekat istana ya. Ini komunitas pedagang kopi keliling. Ini TNI lagi melakukan yel-yel untuk menuju ke sana ya, lakukan pengamanan. Banyak orang mensupport dari tentara ya, mensorak-soraki. Ya, mereka bangga terhadap tentara ya. Ada juga orang yang bilang bubarkan Brimob katanya. Ya itulah, karena satu orang rusak susu sebelanga. Ya, teman, sebenarnya bukan satu orang sih, tapi bisa dibilang satu orang ya teman, karena satu pengendali di Barakuda ya. Tapi semua di dalam itu jadi pelaku sih. Ya sebenarnya fokus orang demo itu bukan sini, cuman karena ada orang yang terlindas, jadi mereka demo sini ya, ojol. Oke, jadi tujuan saya bikin video ini untuk mengasih tahu ke kalian, memberikan kabar gimana sih keadaan Jakarta saat ini. Untuk di sana lalu lintas tadi saya lihat lancar-lancar aja ya. Dan ini ada sedikit tersendat mungkin karena traffic light tadi. Tadi saya jalan kaki dari arah stasiun Gondang Dia ya. Sini ada kendaraan pengamanan dari DKI. Jadi tadi berdasarkan informasi yang saya dapat, orang melakukan demo ada di sekitaran terowongan itu namanya, atau underpass yang ke arah Legend Suprapto atau Simpang 5 Flyover Senennya dekat orang jualan buku ya teman-teman. Dan beberapa ada yang standby di sisi dekat Makobrimob yang ada di sisi sana. Jalan aja sedikit bakal sampai ya, tapi saya tidak mau menuju ke sana karena ya parah sekali kondisinya teman-teman. Daripada kita kena senjata gas air mata, lebih baik kita menghindar. Sini lebih segar, lebih sejuk untuk udaranya. Ini saya akan menuju ke arah Polda Metro Jaya saat ini. Ya, ini ada kendaraan truk tentara. Dan ini ada orang ternyata nontonnya. Oke, saya akan jalan kaki ke arah jalan Balai Kota ya namanya, ke arah Medan Merdeka Selatan. Jalan kaki aja lebih enak ya. Ini sekarang udah hampir jam 4 ya, jam 15.48. Ternyata jam sana bener. Ini tentara lagi mau muter ya namanya. Nah, muter. Arah sana. Tugu Tani ternyata lagi mengalami revitalisasi ya, atau Tugu Pahlawan. Tadi saya lewat dari sini, orang sana ngomongin saya, nggak tahu ngomongin apa teman. Tapi ya, saya bodoh aja namanya. Kita mah netral aja ya. Yang penting kita mendokumentasi. Wow, ini banyak banget ya. Mungkin karena traffic light yang ada sana. Jadi mereka ini mau belok ke arah Menteng Raya ya namanya. Jadi sini keadaan jalan sangatlah lancar. Sedangkan setelah lewat dari Makobrimob atau Marinir, dia disterilkan ya. Nah, sini lancar teman. Sekarang saya mau ke Polda Metro Jaya ya. Oke, suasana ke arah jalan Medan Merdeka Timur lancar. Ini jalan M. Ridwans ya. Dari sini ke sana. Pokoknya sana ada juga Medan Merdeka Selatan. Saya nggak jadi ke jalan Medan Merdeka Selatan. Saya akan jalan kaki ke sini aja ya. Sebenarnya saya pengen lihat sisi dari dekat Pasar Senen Blok 1 dan Blok 2 ya. Cuman kayaknya nggak jadi. Saya mau ke arah apa dulu teman? Mungkin muter ke arah DPR. Oke, ini jalan Kebun Kacang di Kecamatan Menteng ya, Jakarta Pusat. Keadaan lancar juga. Sana ada stasiun Gondang Dia, tapi kita
agak ke sana dulu ya.